Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 210611100021. Saya dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini, saya akan melakukan sebuah praktikum tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yakni di sini saya akan melakukan percobaan pada perkecambahan biji kacang hijau. Nah, tugas ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah IPA Dasar 2 yang diampu oleh Bapak Bagus Rahmat Wijaya, MPD. Baik, ini adalah praktikum yang akan saya lakukan. Alat dan bahan yang diperlukan yakni yang pertama terdapat kapas, kemudian gelas, 4 gelas yang sudah diberi label, yakni 2 gelas untuk di tempat yang terang, serta 2 gelas di tempat yang gelap. Kemudian ada kacang hijau, yakni biji kacang hijau, kemudian ada air, kemudian ada bolpen, ada kertas untuk mengumpulkan data mulai dari hari per hari, kemudian ada sendok dan ada penggaris. Jadi, kita akan melakukan praktikum dengan mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang dan juga pada kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap. Nanti akan dicatat dan didata apa saja pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada pertumbuhan biji kacang hijau tersebut. Mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Baik, langkah pertama untuk percobaan praktikum ini yakni yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian langkah yang kedua yakni kita masukkan kapas ke dalam gelas yang sudah diberi label. Jadi ada 2 gelas yang diberi label terang, yakni 1A dan 1B. Kemudian 2 gelas yang diberi label gelap, yakni 2A dan 2B. Kita masukkan kapas. Kemudian kita rendam biji kacang hijau tersebut selama beberapa saat. Jadi kita melakukan perendaman biji kacang hijau karena biji kacang hijau yang direndam itu memiliki tingkat perkecambahan lebih tinggi dibandingkan dengan biji kacang hijau yang tidak direndam. Perendaman tersebut membantu persediaan kebutuhan air untuk proses perkecambahan sekaligus mempercepat proses imbisisi pada biji. Imbisisi adalah peristiwa masuknya air pada suatu zat melalui pori-pori. Imbisisi disebut juga dengan osmosis atau penyerapan air, sehingga proses imbisisi juga berguna untuk perkecambahan biji. Imbisisi adalah proses masuknya air ke dalam biji kacang hijau. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan biji kacang hijau ke dalam gelas yang sudah diberi label masing-masing. Setelah masing-masing gelas sudah berisi
5 biji kacang hijau, langkah selanjutnya adalah kita masukkan air kepada masing-masing gelas itu sebanyak 3 sendok. Kemudian langkah selanjutnya kita letakkan 2 gelas biji kacang hijau tersebut di tempat terang. Kita bisa meletakkan di luar rumah yang terkena cahaya. Lalu kita dapat meletakkan 2 gelas yang berlabel gelap di tempat yang tidak terkena cahaya. Yakni di sini saya akan meletakkan di dalam kardus yang nantinya akan ditutup. Selanjutnya, kita akan mencatat bagaimana pertumbuhan atau perkembangan yang terjadi pada biji kacang hijau tersebut mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Nah, jadi setiap harinya kita akan mencatat dan mendata apa saja pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada biji kacang hijau tersebut. Jika pada hari ke-0 biji kacang hijau masih belum mengalami pertumbuhan atau perkembangan, yakni masih 0 cm. Kemudian untuk hari pertama, biji kacang hijau sudah mulai mengalami perkecambahan, yakni pada biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang, itu sudah mulai tumbuh kecambah dengan panjang 1,5 cm. Sedangkan pada biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap, yakni di dalam kardus, memiliki panjang 2,5 cm. Pada hari kedua, akar sudah semakin memanjang dan sudah mulai tumbuh daun. Untuk panjang di tempat yang terang itu 2 cm dan di tempat yang gelap 3,5 cm. Untuk daunnya di tempat yang terang itu berwarna hijau dan di tempat yang gelap itu berwarna kuning. Pada hari ke-7, akar semakin memanjang, batang semakin memanjang yakni 22 cm, daun melebar dan berwarna hijau tua segar, batang lebih besar dan berwarna hijau. Di tempat yang gelap, akar semakin memanjang, batang semakin memanjang yakni 30 cm, daun kecil dan menguncup serta berwarna kuning pucat, dan batang lemah serta berwarna putih. Kesimpulan yang dapat diperoleh yakni dari hasil penelitian pengaruh faktor cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau, bisa disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan biji tanaman kacang hijau. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu membutuhkan cahaya, namun banyak sedikitnya cahaya yang diperlukan tiap tanaman itu berbeda-beda. Begitu pula dengan tanaman kacang hijau. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang
gelap atau tidak terkena cahaya matahari itu memiliki perbedaan dengan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung atau terang, pertumbuhannya lebih lambat. Kemudian daunnya lebar dan besar, lebar serta tebal, berwarna hijau, serta batangnya tegak dan juga kokoh. Sedangkan biji tanaman kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap, pertumbuhannya lebih cepat tinggi. Kemudian daunnya menguncup atau tipis, berwarna kuning pucat, batangnya melengkung dan tidak kokoh. Hal tersebut karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi. Disebabkan karena hormon auksin itu akan terurai jika terkena cahaya matahari. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.